Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak di channel Brilliant Education. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika untuk jenjang SMP kelas 8 untuk materi lingkaran. Pada bagian yang pertama ini nanti kita akan membahas unsur-unsur lingkaran. Langsung saja kita belajar. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita temui benda-benda berbentuk lingkaran seperti roda, cincin, CD, atau jam. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lingkaran yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu lingkaran? Apa itu definisi dari lingkaran? Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Jarak sama tersebut dalam bab lingkaran ini disebut sebagai panjang jari-jari. Kemudian titik tertentu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Jadi pada penjelasan tadi ada berjarak sama, ini merujuk pada jari-jari, sedangkan titik tertentu ini merupakan pusat lingkaran. Lingkaran dinamai berdasarkan nama titik pusatnya. Agar lebih memahami, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini titik tertentu, oh ini adalah pusat lingkaran, kemudian himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap O ini adalah lingkaran. Jadi yang disebut lingkaran adalah yang berwarna hijau tadi. Kemudian karena ini pusatnya adalah O, maka lingkaran berwarna hijau ini kita sebut sebagai lingkaran O. Oke. Selanjutnya unsur-unsur lingkaran. Ada beberapa istilah yang diperkenalkan sebagai unsur-unsur lingkaran, diantaranya adalah yang pertama jari-jari, yang kedua busur, yang ketiga tali busur, yang keempat diameter, yang kelima apotema, yang keenam tembereng, yang ketujuh juring, yang kedelapan sudut pusat, dan yang kesembilan adalah sudut keliling. Nah, perhatikan baik-baik penjelasan dari masing-masing unsur lingkaran ini. Jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, ini ada sebuah lingkaran O. A, B, dan C merupakan titik pada lingkaran. O, titik pusat lingkaran. OA, OB, OC merupakan jari-jari lingkaran. Jadi yang disebut sebagai jari-jari di sini adalah dari titik pusat menuju titik pada lingkaran. Jadi OA, OB, OC merupakan jari-jari. Panjang jari-jari lingkaran. Nah, kalau tadi itu jari-jari, sedangkan panjang jari-jari lingkaran biasa disebut juga dengan istilah radius. Radius lingkaran yang disimbolkan dengan huruf R. Oleh karena itu, panjang jari-jari itu biasanya disimbolkan dengan huruf R. Nah, OA, OB, OC itu panjangnya sama. Jadi panjang OA sama dengan panjang OB sama dengan panjang OC sama dengan R. Selanjutnya unsur kedua yaitu busur lingkaran. Busur adalah bagian dari lengkung lingkaran yang dibatasi oleh dua titik pada lingkaran. Nah, perhatikan ilustrasi tersebut. Itu ada titik K dan titik M, kemudian ada garis lengkung KM yang berwarna oranye dan KM yang berwarna hijau yang lebih besar. Pada lingkaran tersebut terdapat dua jenis busur ya. Busur minor yang berwarna oranye adalah busur yang panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran. Jadi KM tadi itu merupakan busur minor. Panjangnya dia itu kurang dari setengah lingkaran. Sedangkan yang berwarna hijau itu adalah busur mayor. Busur mayor adalah busur yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran. Ini busur mayornya. Nah, busur bisa juga disimbolkan dengan dua huruf yang membatasinya dan terdapat simbol garis lengkung atas di atasnya. Jadi boleh disebut busur mayor KM, busur minor KM, atau boleh juga ditulis tinggal KM terus diberikan garis lengkung di atasnya. Seperti ini
ya. Jadi ada garis lengkung di atasnya. Ini menyatakan bahwasanya dia busur, garisnya lengkung. Kalau tanpa garis lengkung maka dianggap sebagai garis yang lurus, berarti itu bukan merupakan sebuah busur. Kemudian bila tidak ada keterangan dia itu mayor atau minor, kita sepakati bahwasanya yang dimaksud dengan KM atau huruf apapun yang di atasnya ada garis lengkungnya itu adalah busur minor. Jadi kalau tanpa ada keterangan mayor dan minor, kita sepakati bahwasanya busur itu merupakan busur minor, busur yang kecil. Lanjut ke tali busur. Kalau tadi ada busur, sekarang ada tali busur. Tali busur itu apa? Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kalau tadi di bab sebelumnya garis yang menghubungkannya berupa lengkungan, maka sekarang tali busur itu yang menghubungkan berupa garis lurus. Ini ilustrasinya, jadi ada sebuah lingkaran O dengan titik-titik P, Q, R, S, T, U. Kemudian P, Q, R, S, T, dan U merupakan titik pada lingkaran. Nah, ketika kita hubungkan seperti ini, ada ruas garis PT, ada ruas garis QR, dan ada ruas garis SU, merupakan tali busur lingkar. Jadi PT, QR, SU itu diperoleh dari menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, itu disebut sebagai busur lingkaran. Sekarang ke diameter. Nah, masih ingat gambar sebelumnya tadi seperti ini? Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nah, jadi di antara beberapa tali busur tadi, SU itu adalah tali busur yang melewati pusat lingkaran O. Nah, SU inilah yang disebut sebagai diameter. Jadi diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Di antara semua tali busur, diameter ini merupakan tali busur yang paling panjang. Jadi bisa juga kita artikan diameter adalah tali busur terpanjang. Selanjutnya, SU ini disebut sebagai diameter lingkaran. Panjang diameter itu, kalau panjang jari-jari tadi disimbolkan dengan huruf R, maka panjang diameter dilambangkan dengan huruf D, D kecil. Nah, kita tahu bahwasanya SU diameter ya, panjang diameter sama dengan SO ditambah OU. SO ini merupakan jari-jari lingkaran, SO ini jari-jari, OU juga panjangnya jari-jari lingkaran. Sehingga SU adalah panjangnya adalah D, panjang diameter, SO-nya R, OU-nya R. Sehingga D itu sama dengan 2R. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya panjang dari diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Atau sebaliknya, panjang jari-jari itu sama dengan setengah dari panjang diameter. Jadi misal ada jari-jari itu 7, maka diameternya adalah 14. Kalau ada diameter itu 10, maka jari-jarinya yaitu setengahnya 10, sama dengan 5. Nah, jadi panjang diameter sama dengan panjang 2 kali panjang jari-jari. Sekarang ke apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, ini ada sebuah lingkaran O, kemudian ada dua titik P dan Q. PQ itu merupakan tali busur. Dari O ditarik garis ke PQ dan membentuk sudut siku-siku, maka OR itu disebut sebagai apotema. Jadi ada beberapa sifat apotema. Yang pertama adalah apotema tegak lurus dengan tali busur. Nah, itu disimbolkan dengan tanda siku-siku ini. Yang kedua, apotema membagi tali busur menjadi 2 sama panjang. Jadi apotema tadi, apotema OR itu membagi PQ menjadi PR dan RQ. PR dan RQ itu panjangnya sama. Selanjutnya kita masuk ke tembereng. Kalau sebelum-sebelumnya itu unsur lingkarannya berupa garis, sekarang berupa daerah. Yang pertama tembereng. Tembereng adalah daerah, jadi berupa arsiran nanti ya, yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur. Ilustrasinya seperti ini, ada lingkaran O, ada titik PQ, kemudian PQ merupakan
tali busur. Nah, di situ untuk yang daerah berwarna hijau, daerah arsiran berwarna hijau merupakan tembereng minor. Minor itu kecil ya, jadi di situ ada yang berwarna kuning dan hijau. Yang kuning itu besar, yang hijau itu kecil. Maka daerah arsiran berwarna hijau itu kita sebut sebagai tembereng kecil atau tembereng minor PQ yang dibatasi oleh tali busur PQ yang berwarna merah. Kemudian busur minor PQ, garis lengkung yang ini ya. Ini adalah busur minor. Maka kita sebut sebagai tembereng minor. Sedangkan yang berwarna kuning itu adalah daerah arsiran berwarna kuning merupakan tembereng mayor karena yang besar ya. Yang dibatasi oleh tali busur PQ berwarna merah sama seperti tadi dan busur mayor PQ. Jadi busur garis lengkung yang panjang ini merupakan busur mayor, busur yang besar. Kemudian selanjutnya kita sepakati seperti pada materi sebelumnya, kalau tidak disebut itu berarti kita merujuk pada yang minor. Sama halnya dengan tembereng, jika tidak ada keterangan mayor atau minor, tembereng mayor atau minor, maka yang dimaksud adalah tembereng minor atau tembereng yang kecil. Selanjutnya juring. Nah, sebelum ke juring, pernahkah kalian melihat pizza? Ini ada sebuah pizza yang dipotong. Potongan-potongan pizza itu menarik seperti ini. Ya. Maka potongan pizza inilah yang kita sebut sebagai juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Perhatikan ilustrasinya. Jadi seperti ini. Ada titik E, G. Nah, daerah arsiran EUG merupakan juring minor. Ya. Sama seperti tembereng mengenal istilah mayor dan minor. Yang berwarna kuning itu minor, yang berwarna hijau itu mayor. Daerah arsiran EOG merupakan juring minor yang dibatasi oleh jari-jari OE dan OG serta busur minor EG. Adapun daerah arsiran EOG yang berwarna hijau itu merupakan juring mayor. Ini mayor ya. Selanjutnya yaitu juring. Nah, pernahkah kalian melihat pizza? Perhatikan baik-baik, pizza itu biasanya dipotong dengan aturan bahwasanya potongannya itu lewat tengah-tengah. Nah, itu merupakan potongan-potongan pizza ini merupakan bangun yang berbentuk sebagai juring. Kita sebut sebagai juring. Jadi juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Mudahnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh juring itu adalah potongan pizza. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Jadi ada sebuah lingkaran, ada titik E dan G. Kemudian, nah, daerah arsiran berwarna kuning kita sebut sebagai juring minor. Sama seperti tembereng, pada juring juga dikenal juring mayor dan juring minor. Juring minor itu daerah juring yang kecil. Juring minor dibatasi oleh jari-jari OE dan OG serta busur minor IG. Jadi yang membatasi adalah busur minor. Sedangkan daerah arsiran berwarna hijau merupakan juring mayor yang dibatasi oleh jari-jari OE dan OG sama seperti yang minor. Hanya saja yang membedakan busur yang membatasi adalah busur mayor. Seperti tembereng tadi, kita juga ada kesepakatan pada juring. Disepakati bila tanpa ada keterangan, maka yang dimaksud adalah juring minor. Jadi kalau nggak ada keterangan juring mayor atau minor, maka yang dimaksud adalah juring minor. Sekarang ke sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Titik sudut dari sudut pusat adalah titik pusat lingkaran. Perhatikan ilustrasi. Ini ada sebuah lingkaran O, ada dua titik pada lingkaran yaitu A dan B, kemudian ditarik garis sehingga membentuk jari-jari OA dan OB. Nah, yang berkedap-kedip itu AUB itu kita sebut sebagai sudut pusat. Jadi dibentuk oleh dua jari-jari. Pada soal ini AO dan OB itu adalah jari-jarinya. Sedangkan titik O ini merupakan titik
pusat lingkaran yang berperan sebagai titik sudutnya. Maka itu kita sebut sebagai sudut pusat. Sudut AOB dibentuk jari-jari OA dan OB, maka sudut AOB merupakan sudut pusat lingkaran. Selanjutnya adalah sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Kalau tadi itu dibentuk jari-jari, yang sekarang dibentuk oleh tali busur. Titik sudut dari sudut keliling berada pada lingkaran. Kalau tadi titik pusatnya berada di pusat lingkaran, ini berada pada lingkaran. Perhatikan ilustrasinya. Nah, di sini ada dua buah tali busur, yaitu tali busur AB dan tali busur BC. Jadi sudut ABC dibentuk oleh dua tali busur AB dan BC. Maka berdasarkan definisi sudut keliling, sudut ABC merupakan sudut keliling lingkaran. Nah, titik sudutnya itu kan ada pada B, yang ini. Itu berada pada lingkaran. Nah, yang berkedap di berwarna oranye itu merupakan sudut keliling. Ini disebut sebagai sudut keliling ABC. Oke, contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan unsur-unsur lingkaran berikut yang ada pada gambar. Ini ada beberapa yang diminta menyebutkan dari jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, juring, tembereng, sudut pusat, dan sudut keliling. Penyelesaian. Yang jari-jari apa saja? Di situ terlihat bahwasanya yang jari-jari itu adalah PA, PB, PC, dan PD. Sedangkan diameter di situ ada tali busur yang melewati pusat lingkaran yaitu AC, maka diameternya adalah AC. Busurnya ada beberapa busur, ada busur AB, ada busur AD, ada busur BC, ada busur CD, ya. Kemudian tali busurnya ada tali busur AB yang berwarna merah, ada tali busur CD yang berwarna biru, kemudian tali busur AC yang juga sebagai diameter. Kemudian ada apotema, apotemanya yaitu PE, itu terlihat pada tanda siku-siku. Juring yaitu daerah ABD yang berwarna kuning, ini juring. Kemudian temberengnya daerah CD yang berwarna hijau, ini tembereng. Sudut pusatnya adalah sudut ABD yang ini, kemudian ABC yang ini, kemudian ada BBD ini, dan seterusnya ya, masih banyak sudut-sudut pusat yang lain. Pokoknya dibentuk oleh dua buah jari-jari. Sudut kelilingnya di situ contohnya adalah ACD yang ini, dibentuk oleh dua buah tali busur. Nah, perhatikan pada busur tadi, pada penjelasan saya hanya terdiri dari dua huruf. Di sini saya contohkan ada yang terdiri dari tiga huruf. Nah, ini kenapa terdiri dari dua huruf? Di beberapa buku ada perbedaan pendapat mengenai cara penulisan busur mayor. Kalau di buku yang referensi lain, itu ada kalanya ditulis tiga huruf, ini menunjuk pada busur mayor. Jadi busur mayor itu digambarkan dengan tiga huruf, dituliskan dengan tiga huruf. Kalau dua huruf saja itu busur minor. Tapi di buku yang lain, mayor dan minornya boleh tinggal disebut saja mayor AB, minor AD begitu. Jadi di buku yang kita rujuk ada yang menggunakan istilah mayor minor, ada yang penggunaan hurufnya saja. Kalau dua huruf itu minor, yang tiga huruf itu mayor. Sekian sampai sini anak-anak. Jangan lupa untuk membuat catatan dari video yang saya buat ini agar lebih memahami materi tentang lingkaran. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.